Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah khairul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Hasunah yang berbahagia dan yang insya Allah dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah pada tahun ini. Kita juga diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan untuk bergembira menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka hendaknya waktu yang terbatas yang hanya 29 hari atau 30 hari dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini hendaknya bisa kita gunakan seoptimal mungkin. Sahabat Hasunah yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah syiyam, yang Masya Allah kalau kita perhatikan dari firman Allah bahwa tujuan dari kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya kewajiban puasa ini, sahabat Hasunah, sudah dijalankan oleh periode nabi-nabi utusan Allah sebelum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban ini diperuntukkan oleh orang-orang yang mukim, yang tidak sedang safar. Diperuntukkan untuk orang yang sehat, bukan yang sedang sakit. Diperuntukkan oleh orang yang mempunyai keimanan dan kekuatan ketakwaan kepada Allah dan keikhlasan yang penuh, yang pada intinya bahwa kegiatan puasa Ramadan pada tahun ini adalah hendaknya betul-betul bisa kita laksanakan dengan optimal. Jangan sampai kemudian kita terlena, tidak bisa meneliti setiap perjalanan kegiatan ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Berbincang-bincang tentang masalah kaitannya bagaimana antara puasa Ramadan yang kita jalani ini dengan aspek-aspek yang real di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Maka pertanyaan itu bisa kita jawab bahwa sesungguhnya puasa ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka kemudian suka-suka Allah memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Karena memang kualifikasi, tingkatan dan kualitas ibadah puasa selama bulan Ramadan dan amalan-amalan yang lainnya ini sangat ditentukan dengan cara pandang dan sikap ibadah semua jamaah yang sedang menjalankan ibadah puasa dan rangkaiannya pada bulan Ramadan. Syiyam atau puasa yang dimaknai dengan menahan ini merupakan amalan-amalan yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui. Kalau kita perhatikan sahabat Hasunah bahwa syiyam sendiri bermakna dalam aspek bahasa ini bermakna menahan diri dari sesuatu. Kalau kita lihat, kita simak puasa itu atau syiyam menurut istilah, ini menahan diri dari tidak makan, tidak minum,
tidak berhubungan seksual suami dan istri, dan segala yang membatalkan ibadah puasa kita sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Maka niat karena Allah inilah yang penting untuk kita beri garis bawah. Dan target menuju takwa ini adalah ketentuan atau pemikiran kita yang kedua. Yang pertama, nilai puasa yang berarti menahan itu al-imsak. Ini merupakan salah satu pengejauhan tahan, tidak makan dan tidak minum. Hendaknya dapat dimaknai bagaimana hidup kita ini akan menghasilkan sikap hidup qanaah, sikap hidup zuhud, dan sikap hidup sederhana, tidak berlebihan. Yang ini merupakan salah satu kekuatan-kekuatan yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Selain daripada itu, bahwa menjalankan ibadah puasa dengan bisa menahan makan dan minum mengandung filosofi dan pengertian bahwa sesungguhnya hidup ini jika tidak tergantung oleh materi, atau materi mampu kita kendalikan dengan baik-baik, maka insya Allah akan hadir sikap-sikap hidup qanaah, menerima apa saja yang diberikan oleh Allah itu dengan baik, dan ini menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Contoh yang kemudian disampaikan dalam konteks yang lainnya, bahwa puasa ini didasarkan kepada niat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, bahwa semua ibadah yang kita kerjakan ini hendaknya dilakukan dengan niat yang lurus, hanya mencari ridha Allah, dan niat yang kuat ini sangat berhubungan dengan munculnya motivasi berprestasi, munculnya motivasi untuk berfastabikul khairat, munculnya motivasi untuk mengerjakan sesuatu itu secara benar, sesuai dengan tuntunan dan aturan. Inilah yang kemudian dimulai puasa ini dengan membangun niat yang baik. Niatnya hanya mencari ridha Allah, yang itu merupakan rukun puasa yang pertama. Maka kalau kita perhatikan lebih jauh, niat puasa itu pada bulan Ramadan, puasa wajib kita itu dilandasi dan disikapi pelaksanaannya sebelum terbit fajar, sudah melakukan niat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan pada hari tertentu. Hari pertama dimulai dengan niat berpuasa, kedua sampai dengan bilangan 29 atau 30. Nah, niat ini kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niat ini memberikan satu motivasi yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan di sana, lau anna ahadukum ya'malu fi sokhrah sofma'an laysa laha babun wala kawwatan laharaj amalahu kanana makanan, muttafaqun alaih. Sampaikan dalam sebuah hadis itu, jika seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar, tetap dicatat oleh Allah menurut keadaannya. Ini memberikan satu kekuatan, Bapak Ibu sekalian, bahwa niat itu adalah merupakan rahasia seorang hamba kepada Al-Khaliq. Maka puasa itu diberikan oleh Allah pahala yang suka-suka Allah memberi, karena memang tidak ada yang tahu kualitas ibadah puasa satu dengan yang lainnya. Maka disampaikan dalam hadis tadi, seandainya salah seorang di antara kita itu melakukan sesuatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintunya, di dalam rapat sekali, tidak ada lubangnya, dimanapun kita berada, niat yang tersembunyi itu maka akan tetap bisa dicatat oleh Allah menurut keadaan masing-masing.
Di dalam sebuah yang hadis yang lainnya, bahkan dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 14, di sana Allah juga menyampaikan fad'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas, beragama kepada Allah meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka ini yang kemudian nilai dari puasa itu sangat ditentukan dengan kualitas niat yang kita lakukan. Maka niat inilah yang penting untuk kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu sekalian dan jamaah Hasunah yang kami hormati. Lurusnya niat ini akan mengokohkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang akan kita lakukan dalam berbagai jenis. Dan merahasiakan amal seperti halnya puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang tidak ada seorang pun tahu, bukan karena tampilan fisiknya kita lemas, kemudian kita tampak lemah, tetapi kemudian orang itu dianggap puasa, belum tentu. Karena takaran niat itu ada di dalam hati, dan niat itu merupakan urusan seorang hamba dengan Al-Khaliq. Tetapi kemudian, sahabat Hasunah, begitu kita perhatikan di ujung firman Allah tadi, Al-Baqarah, bahwa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, maka sesungguhnya nilai-nilai ketakwaan itu jika puasa kita dijalankan dengan benar, maka nilai-nilai ketakwaan itu akan muncul di dalamnya. Maka tidak hanya sekedar menahan makan, minum, tidak berkumpul dengan pasangan, dan juga menjaga perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan puasa kita. Sehingga Kanjeng Nabi menyinggung kita. Banyak sekali orang-orang kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal atas wal ju'. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya tidak dilandaskan dengan imanan wahtisaban. Tidak dilandaskan kepada keimanan bahwa puasa itu merupakan kewajiban seorang hamba yang harus dijalankan sesuai dengan perintah. Yang memberikan perintah adalah Allah Azza wa Jalla, dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang kemudian puasa itu baru bermakna di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat yang berbahagia rahimakumullah, nilai-nilai ketakwaan itu kalau kita lihat lagi nanti, setelah orang berpuasa hasilnya apa? Dalam surat Ali Imran 133-134, Bapak Ibu bisa menyimak lebih lanjut. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu ampunan Allah ini sangat luas. Surga Allah ini teramat luas, seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau puasa kita itu betul menghasilkan tingkat derajat ketakwaan kepada Allah, maka nanti asar siamnya akan nampak. Sudah puasa, kemudian muncul di situ ayatnya itu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian akan meningkat bagaimana nilai-nilai kedermawanannya itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan pada setiap puasa ini, digambarkan oleh satu hadis Rasulullah, pada setiap bulan puasa itu sangat dermawan. Bahkan kedermawanannya itu seperti angin sepoi-sepoi, terus ya menyejukkan, mencukupkan, membuat kita nyaman. Seperti itu nilai-nilai yang diberikan oleh Allah kepada orang yang puasanya mencapai tingkat ketakwaan yang sebenarnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yang mampu ya memberikan sedekahnya itu sedikit atau banyak, sedang susah atau bahagia,
dalam kondisi repot atau senggang, maka menginfakkan atau kemudian menyampaikan titipan Allah kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah, fuqara wal masakin, dan beberapa identitas orang-orang yang harus disantuni. Ini merupakan bagian dari hasil produk puasa yang dihasilkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, meningkat kedermawanannya. Wal kadziminal ghaid, yang kedua itu nilai puasa kita, yang di situ ada nilai-nilai ketakwaan yang diberikan oleh Allah, adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Maka kan ada satu hadis sahabat Hasunah, sampaikan oleh Rasulullah, kalau kita ini sedang berpuasa, kemudian ada potensi melakukan debat kusir dengan seseorang, maka Nabi kan menyampaikan, ya, supaya kul inni shaimun, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Bermakna apa? Tidak hanya pas pada saat kita sedang berpuasa, terus kita menyampaikan kepada orang yang akan menimbulkan kita emosi, kul ini shaimun, maaf saya sedang berpuasa. Setelah berbuka juga sama, tetap kita menyampaikan kul ini shaimun, saya sedang berpuasa. Seterusnya, sedang berpuasa, apalagi sesudah berbuka, juga tetap potensi untuk bisa wal kadziminal ghaid, menjaga kemarahan itu menjadi perilaku orang yang bertakwa, yang puasanya ini betul-betul terbimbing dengan rel ketakwaan kepada Allah. Maka kalau kita lihat sahabat yang berbahagia rahimakumullah, pada surat Hud misalkan ayat 11, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Luar biasa. Hud ayat 11 menyampaikan, kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ayat ini memberikan satu gambaran bagaimana orang yang puasanya ini bagus, yang ketakwaan ini menjadi salah satu target yang harus kemudian diperoleh, maka puasa itu akan melahirkan kesabaran. Alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, Allah mengkhususkan. Maka Ramadan ini dia disebut dengan bulan kesabaran. Karena apa? Karena semua harus bisa menahan diri dari apa? Dari materi ataupun dari sesuatu yang akan membatalkan pahala puasa kita. Puasanya mungkin tidak batal, tetapi karena kita pada saat berpuasa melanggar wala rafasa wala fusuqa wala jidal, sudah diperingatkan kalau berpuasa jangan rafas, jangan fusuk, jangan berdebat. Kalau itu bisa dipertahankan, bisa kita hindari, maka benar sekali hadiah yang diberikan oleh Allah adalah kemampuan menahan diri, wal kadziminal ghaid. Akhirnya muncul kesabaran, yang kesabaran ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang insya Allah dalam beramal soleh, beribadah senantiasa dituntun oleh Allah. Karena kalau kita mencermati lebih lanjut, ya sabar itu ada sabar saat kita beribadah, sabar saat kita akan dijerumuskan dalam perilaku kemaksiatan, ya, ataupun juga sabar pada saat kita kena musibah. Semua dilandasi dengan kesabaran. Berarti kita butuh memiliki energi kesabaran. Puasa itu merupakan bentuk penggodokan, merupakan marwah, merupakan madrasah bagi seseorang untuk menghadirkan sikap kesabaran, yang sabar itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat kita sudah berkunjung ke Tanah Haram, menjalankan ibadah umroh, ibadah haji, bersama-sama dengan rekan-rekan pembimbing dari Hasunah, kita mendapatkan pencerahan. Perjalanan umroh kita, perjalanan haji kita
bagi jamaah yang sudah berhaji, berkunjung ke tanah haram untuk menjalankan ibadah haji, bagaimana kita digembleng habis-habisan oleh Allah. Saat kita berada di Mina, saat kita berada di Arafah, ini merupakan bentuk penggemblengan diri, tidak hanya mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai Abdullah, yang kemudian dia menjadi hamba Allah yang benar-benar tangguh sifat-sifat kesabarannya. Sehingga kalau seperti puasa kita diberikan oleh Allah dia kesabaran, tidak ada sesuatu yang kita hadapi ini dengan sangat tergopoh-gopoh ya. Sangat membuat kita ciut nyali, sangat membuat kita ketakutan. Karena apa? Allah sudah bekali kita dengan kesabaran. Saat kita diguncang musibah, tapi kita sudah mempunyai kesabaran tadi itu, insya Allah kita akan mampu mengatasi musibah itu dengan ketenangan. Bahkan tidak ada orang yang tahu kalau kita itu menyembunyikan sedang kena musibah. Tetapi dengan tingkat kesabaran yang tinggi, ternyata banyak orang yang tidak memahami kalau hamba ini sedang mempunyai musibah, tetapi dia bisa menyembunyikan kesedihan di antara banyak komunitas, banyak manusia di sekitarnya. Ini buah dari kesabaran yang luar biasa. Kita juga pada saat kita beribadah, puasa ini sangat identik dengan kesabaran. Kita sudah berpuasa, begitu masuk adzan subuh, habis subuhan datang orang, datang ke rumah kita memberikan hadiah oleh-oleh, cake misalkan, atau roti, atau apa saja makanan. Datangnya jam 7, tetapi kita sedang berpuasa, materi itu bisa kita kendalikan. Nanti saya belum membutuhkanmu, belum waktunya. Datang lagi jam 10, tolak, semua bertumpuk-tumpuk. Yang halal itu kemudian kita kendalikan. Mengendalikan yang haram itu sangat penting untuk kita hindari. Dan juga mengendalikan yang halal saja, itu merupakan satu amalan supaya kita itu menjadi hamba Allah yang berhati-hati dalam meniti kehidupan kita sehari-hari. Itu buah dari kesabaran. Saat kita beribadah puasa juga sabar. Kalau belum waktunya, ya memang kemudian kita tidak akan melakukan larangan-larangan itu. Sampai nanti pada saat tertentu, bagaimana kita itu harus kemudian bersabar saat ada hawa nafsu yang menggoda kita sehingga menjerompongkan kita untuk berbuat maksiat, tidak mengikuti perintah Allah, tidak sesuai dengan skenario, tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan Quran wa Sunnah. Perbuatan maksiat ini bisa dikendalikan dengan bersabar. Ini mau masuk berakhir bulan Ramadan, biasanya orang-orang heboh. Hebohnya itu ada yang watakwaha, tetapi ada yang fujuroha. Tantangannya sangat banyak. Di situ harus ada kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu, as-sabru indal maksiat. Kita sudah bertata-tata, besok ini Lebaran mau menyediakan apa, kita tengok ternyata kita masih cukup mempunyai pakaian yang bisa kita kenakan. Godaannya setan menggoda lagi, beli lagi. Tetapi kita sadar di sekitar kita banyak anak-anak yatim, banyak anak-anak telantar, banyak duafa, dan banyak lansia yang perlu didampingi dan disantuni. Maka orang yang punya kesabaran itu, dia mampu mengerem. Tentu akan tidak dia berlebihan dalam memenuhi hajat dirinya. Meskipun dia punya apa-apa, tetapi dia akan sampaikan titipan Allah ini kepada kekasih-kekasih Allah yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu. Fuqara wal masakin, ibnu sabil, ya, kemudian waliyatama, dan seterusnya. Nah, maka kalau hadirnya sikap kesabaran itu, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, dan orang itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Ampunan ini yang kita cari, Bapak Ibu sekalian. Karena ending kehidupan kita itu terletak dari hadirnya maghfirah Allah.
Kita perlu berhati-hati apakah di akhir kehidupan kita ini kita berhasil sukses menjadi hamba Allah yang di titik akhir, di puncak ibadah kepada Allah, dan Allah hadiahkan husnul khatimah atau tidak. Maka maghfirah Allah itu merupakan pahala yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar, dan sabar itu buahnya dapat diunduh, dapat ditanam dari pelaksanaan ibadah puasa yang baik yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga melihat Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang lainnya disampaikan bahwa jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, ini kan ditamsilkan, jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia. Jadi kesabaran ini merupakan kemuliaan sampai digambarkan sedemikian rupa. Nah, ini buah dari pelaksanaan kita bisa al-imsak, menahan diri seperti siamnya yang dicontohkan oleh Rasulullah ini dengan baik, maka akan menghadirkan hadiah kesabaran, menghadirkan maghfirah Allah, dan dengan sabar ini kita bisa mengatasi segala goncangan kehidupan, dan dengan maghfirah ini Allah sambut kita di jannah itu dengan puncak amal soleh dan amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Nilai puasa yang lainnya, sahabat yang berbahagia rahimakumullah, sungguh bahwa puasa Ramadan ini kan puasa yang insya Allah tidak memberatkan hamba yang menjalankannya. Sehingga Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ukuran kekuatan orang menjalankan ibadah puasa saja itu begitu sangat humanisnya firman Allah itu diturunkan untuk dijalankan semua hambanya. Kita melihat bagi orang-orang yang sedang maridon au ala safarin, yang sedang sakit, yang sedang bepergian, Allah berikan rukhsah, bisa tidak berpuasa, nanti mengganti pada hari yang lainnya. Kita juga melihat bagi ibu-ibu yang sedang hamil, yang sangat berat menjalankan puasa, yang sedang menyusui yang sangat berat jika ia berpuasa, orang yang sudah tua renta, yang sudah sangat berat berpuasa, orang yang sakit, yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, yang sangat berat dia berpuasa, boleh tidak berpuasa Ramadan, dan dia diganti dengan mengeluarkan fidyah. Agama Islam yang sangat humanis ini dapat diamalkan oleh semua hamba-hamba Allah yang istita'ah, yang punya kemampuan, sama seperti kita menjalankan ibadah haji. Ibadah haji juga sama ayatnya bagi orang-orang yang berkemampuan, mampu secara mal, secara hartanya, kemudian secara fisiknya, itu saat kita berhaji kemarin. Tapi puasa ini identik dengan kemampuan secara fisik. Dan pilihan-pilihannya jelas, mengganti di hari lain atau mengeluarkan fidyah. Sangat insya Allah mampu dijalankan oleh setiap hambanya. Maka lebih jauh kalau kita perhatikan nilai puasa yang kita jalankan ini akan menghasilkan sikap qanaah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 di sana Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha." Sampaikan dalam satu ayat, dalam ayat 6 surat Hud, tiada sesuatu yang melata di bumi ini melainkan di tangan Allah rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, dalam kitab Lauh Mahfuz. Di dalam hadis yang lainnya, bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Maka sikap qanaah ini
apabila kita berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, itu akan menghadirkan sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka menjadi aneh, sahabat Hasunah, kalau ada pertanyaan, kenapa Ustadz Nur kita puasa ini kok malah tambah tinggi pengeluarannya? Ya jawabannya sederhana, kalau tambah tingginya itu karena ada zakat, infak, sedekah yang kita gandakan pengeluarannya selama bulan puasa, wah ini jos gandos kios-kios, luar biasa. Tapi kalau pengeluarannya ini, sahabat Hasunah, telah ditengok kok lebih meningkat, kok meningkatnya untuk konsumtif, untuk belanja, untuk menyukupi selera buka puasa kita, ini yang kemudian nilai-nilai puasanya hilang di dalamnya. Yang pada bulan Sya'ban kemarin, kita biasa tidak berbuka puasa dengan es kelapa muda, tidak ada kolak biasa. Tapi begitu masuk puasa, tiba-tiba ada seorang suami tanya dengan istrinya, kolaknya mana Bu? Kok belum ada es kelapa muda? Pada semula belum atau tidak pernah ada. Maka kemudian sikap qanaah itu disampaikan oleh Allah bahwa dimanapun kita ini merasa mencukupkan, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, cukup, tidak berlebihan dan tidak melaksanakan sesuatu yang sesuatu itu tidak di dalam koridor karena memang merupakan kebutuhan yang kita lakukan. Wah ini dahsyat. Kalau qanaah ini kemudian kita miliki, berarti puasa itu benar, pelaksanaannya benar. Termasuk dalam hadis yang saya bacakan bahwa kekayaan kita itu diantaranya adalah bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Itu sikap qanaah. Merasa cukup, tidak berlebihan pada saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, dalam mengkonsumsi makan dan minum, dalam aspek fashion, pakaian, dan seterusnya. Ini hendaknya bisa menjadikan nilai puasa kita itu adalah nilai-nilai puasa yang menghadirkan sikap qanaah. Yang ketiga apa, Bapak Ibu sekalian, dalam puasa itu, dalam bulan Ramadan, ini kita ada amalan yang sangat kita sukai, menjalankan ibadah sholat, ya mulainya dalam tarawih yang dijalankan bersama-sama, bersama jamaah yang lainnya. Maka kalau kita cermati lebih lanjut, dalam ibadah sholat tarawih sendiri, bahkan di dalam ibadah puasa sendiri, itu akan memunculkan kedisiplinan. Buah orang yang amal-amal soleh di bulan Ramadan ini dilaksanakan akan menghasilkan kedisiplinan yang tinggi. Membaca Al-Quran, ini amalan yang disukai oleh Allah dan dicontohkan Rasulnya pada bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Kalau ini kemudian dilaksanakan, maka akan menghasilkan kedisiplinan ya, yang sangat tinggi. Apalagi kemudian kita sholat tarawih, di situ juga sama, waktunya diatur, softnya diatur, menjadi makmum, ada aspek-aspek yang perlu diikuti, menjadi imam juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di situ ada unsur-unsur kedisiplinan. Maka Sayyidina Ali menyampaikan seorang muslim itu harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi 3. Apa? Dalam satu hari 24 jam ini dibagi menjadi 3. Disampaikan 3 bagian itu adalah waktu untuk menyembah Allah, waktu untuk mencari nafkah, dan waktu untuk kepentingan pribadi dalam hal materi. Maka kearifan-kearifan memanage diri sendiri, kearifan-kearifan memanage waktu, ini merupakan ajaran yang sangat mendalam di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Sahurnya diatur kapan kita berhenti mulai makan di malam hari itu. Nanti berbukanya diajarkan Rasulullah untuk menyegerakan, waktunya diatur. Sahur diakhirkan. Waktu berbuka disegerakan.
mengakhirkan dan menyegerakan ini tidak mudah kalau tidak terbentuk disiplin pada diri seorang hamba yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka tadi Sayyidina Ali menyampaikan, satu hari ini kita bagi waktunya menjadi 3 bagian, waktu untuk menyembah Allah. Puasa ini 24 jam. Kapan kita ada waktu untuk menyembah Allah? Satu, sholat tarawih kita. Kemudian yang kedua, dalam tarawih kita sholat fardu kita. Dari subuh, zuhur, maghrib, kemudian isya, ya, hendaknya kemudian disikapi. Dari subuh kita berjamaah di masjid, dengarkan kultum. Nanti zuhur sama halnya kita salat berjamaah di masjid, baca Quran. Salat asar demikian pula, maghrib berbuka, dan kemudian isya dan seterusnya. Waktu untuk menyembah Allah diberikan, kita programkan. Yang kedua, waktu untuk mencari nafkah. Tidak kemudian puasa ini karena kita merasa lemah, kemudian kita berkurang tingkat produktivitas kita. Tetapi kemudian berpuasa ini memberi energi, waktu sepertiga untuk sembahyang, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah sudah aku tunaikan. Sekarang sepertiganya untuk mencari nafkah. Jangan sampai dihabiskan puasa ini semua waktu habis untuk mencari nafkah. Ya. Maka kemudian inilah yang menjadi bagian penting nilai puasa kita, terbangunnya kedisiplinan. Dalam surat An-Nisa juga demikian, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini kita disiplin. Yang terakhir, sahabat Hasunah yang berbahagia rahimakumullah, kita melihat bahwa pelaksanaan ibadah puasa ini akan menghasilkan perbuatan yang jujur dan benar serta istiqomah. Dalam surat Al-Maidah ayat 119 di sana Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Kebenaran mereka, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang hakiki. Kejujuran ini dalam nilai puasa pasti kita akan diuji kejujurannya. Kita sembunyi merokok, nggak ada orang yang tahu. Minum sedikit, nggak ada yang tahu. Maka ibadah puasa itu sangat identik dengan ibadah kejujuran. Sahabat yang berbahagia rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pengajian singkat silaturahmi bersama sahabat Hasunah. Mudah-mudahan semua sahabat Hasunah sehat walafiat, bisa menuntaskan ibadah puasa pada tahun ini dan mendapatkan kemabruran di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, menjadi orang yang the best. La'allakum tattaqun. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.